Bab 134. Gaza mengecup punggung tangan Sanum. Para tamu yang melihat heboh sendiri dan memvideokan. Gaza tersenyum manis dan lanjut menyanyi. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring, I say to the world, you're my every reason. You're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Gila gue terharu banget. Ayana, teman sekelas Sanum menutup mulutnya haru. Dia berdiri bersama Anata dan Selin. Selin mengulum senyum dan mengangguk. Dia pulang untuk menghadiri pesta sahabatnya. Seperti bridesmaids lain, hari ini Selin tampak cantik dengan gaun berwarna beige. Dia memadukan dengan hijab berwarna beige dan lace dress. Dressnya tampak manis dan elegan dengan beberapa payet dan feathers. Mereka cocok banget, sambungan. Anata mengangguk setuju. Gue juga salut sama Sanum. Walaupun Gaza pernah masuk penjara dia tetap bertahan dong. Hati Sanum emang baik banget, gumam Selin. Si Gaza kalau romantis bukan cuman bikin Sanum yang meleleh. Gue mah juga. Anata tersenyum. 62. Memperhatikan mereka. So as long as I live I love you. Will haven and hold you. You look so beautiful in white. And from now, till my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white. Tonight. Begitu lagu itu selesai dinyanyikan. Meriah tepuk tangan mengiringi. Semua wajah tampak ikut bahagia dan senang. Gaza menyudahi lagunya dengan kecupan di kening Sanum. Lagi dan lagi ruangan itu heboh. Sel, gue ke toilet dulu ya. Selin emang berangkat bersama Anata dan Ayana. Ayana juga. Jangan lama-lama. Gue sendiri nih. Aman. Mereka mengacungkan jempol lalu beranjak pergi. Selin yang duduk di tempat bridesmaids, memilih ke tengah untuk menicip hidangan. Dia belum mencoba hidangan mewah acara sahabatnya. Kala berjalan, matanya menangkap beradaan anak Aksio yang berkumpul dan mengobrol. Mereka tengah menikmati hidangan, tawa terdengar. Selin tersenyum canggung kala salah satu dari anggota Aksio, Lukas melihatnya. Dia lekas menjauh ke tempat lain. Selin hanya merasa canggung karena di sana ada Arfan. Lalu ada Galan. Komunikasi mereka benar-benar putus sejak Arfan meminta putus malam itu. Dia merasa bersalah. Selin juga makin tidak enak karena ada Galan. Lagi pula alasan mereka putus juga berkaitan dengan Galan. Selain itu jika menatap Galan, debaran itu masih terasa sama seperti dulu ketika tidak sengaja bertemu Galan di festival kampus. Dia mati-matian menahan diri dan terlihat biasa saja, padahal jantungnya terus berpacu. Ada kerinduan yang tertahan dan sulit ia hilangkan. Selin berada di bagian pojok, dia mengambil nasi untuk menikmati. Memilih duduk sendiri dan memberi kabar Ayana jika dia makan di pojok. Tadi saat baru datang juga Selin berdiri agak jauh dari anak Aksio. Benar-benar, sebuah perasaan, apa yang terjadi di antaranya dan Arfan,
lalu keterlibatan Galan membuatnya merasa segan untuk menyapa mereka. Beruntung belum ada pertengkaran di antara mereka walaupun ketika berjalan di lorong mereka sangat dekat. Setelah Sanum Gaza duduk, Celine menyibukkan diri dengan teman-teman bridesmaids lain. Celine mengambil minuman dan meneguknya. Kenapa sendiri? 63. Celine mendongak. Dia tersedak melihat Galan sudah berdiri di sampingnya dan menarik kursi. Matanya membulat lebar, dia melihat kumpulan anak Aksio tadi. Tadi Galan di sana, bersama yang lain. Hati-hati. Perhatiannya kembali teralih. Galan memberikan tisu padanya. Tatapan Galan menatapnya berbeda. Untuk beberapa saat tatapan mereka bertemu lama bersama degup jantung yang abnormal. Dek. Galan masih sama. Tampan apalagi dengan balutan tuxedo. Rambutnya rapi. Parfumnya tercium wangi. Galan masih sama, sosok yang membuatnya berdebar, dulu dan sekarang. Tersadar lama menatap Celine buru-buru menerima tisu ini. Makasih Gal. Sialnya dia malah gugup. Galan mengulas senyum. Senyum pertama untuk Celine. Mampu mengobrak-abrik lagi perasaan Celine yang 3 tahun ini berusaha melupakan Galan. Gagal. Celine membalas senyuman kecil dan menunduk sesaat. Dia berusaha bersikap santai dan menikmati makanannya. Tapi Celine tidak bisa tenang. Sangat. Tatapan Galan tertuju terus menatapnya. Lo gak kumpul lagi sama anak Aksio. Gue lihat lo kesini. Celine menelan selaiva. Jadi Galan sengaja menyusulnya. Kenapa? Terus. Gue kangen lo Sel. DJUAR. Bagai mimpi siang bolong. Kata kangen itu terlontar dari mulut Galan dengan mudah. Membuat Celine terpaku menatap Galan. Rasanya campur aduk, matanya memanas. Gue kangen. Galan menggulang lagi. Gal. Apa terlambat? Air mata Celine jatuh. Bukannya kamu dan Laura. No, I don't love her, Butio. 64. Dan dunia Celine mendadak berhenti rasanya. No, I don't love her, Butio. Aku tidak mencintai dia, tapi kamu. Kalimat itu terngiang. Mata mereka saling bersitatap lama. Ini, Galan. Tiba-tiba menghampirinya, mengatakan kangen dan mengatakan perasaannya. Celine akan bangun jika ini mimpi. Rangkaian acara hari itu dilanjutkan dengan foto-foto bersama. Lalu ada dilanjutkan hiburan berikutnya. Mereka mengundang artis, anak-anak Aksio juga menyanyi dan berjoget di depan. Sanum menikmati acara mereka dengan senyuman terpatri. Kak Langit. Sanum tersenyum melihat sosok Langit yang tampak anggun dengan dress panjang berwarna navy menggendong putranya Il. Di samping Langit, ada suaminya. Namanya Bumi, Mahendra Gabumi Adelard. Memakai batik berwarna navy juga mirip dengan Il. Mereka naik ke panggung pelaminan. Mas lihat Kak Langit dan suaminya datang. Ada Lel. Sanum berseru senang. Gaza tersenyum melihat istrinya. Sanum selamat ya. Langit datang dan memberi selamat.
Mereka cipika-cipiki. Makasih Kak Langit. Kakak cantik banget deh. Sanum mah jadi pangling. Sanum bisa aja. Cantikan pengantinnya dong, puji langit balik. Ya kan Il sayang. Ayo salim dulu sama Uma Sanum. Langit mengarahkan putranya untuk menyalim. Il mencium punggung tangan Sanum. Mata hitamnya menatap. Uma cantik, pujinya. Makasih Lel sayang. Sanum mengusap pipi tembam itu. Selamat Sanum Gaza. Bumi tersenyum, dia memberi selamat pada Gaza sedangkan pada Sanum menangkupkan tangan. Makasih Kak Bumi. Ditunggu ya momongannya. Biar Il punya teman main, ujar Bumi mengerlingkan matanya. Sanum tersenyum malu. Sun, jawab Gaza. Kami gak akan kalah. Gaza melirik Il dalam gendongan langit. Dia mengacak puncak kepala Il. Cewek ya. Entar jodohin, canda langit. Mereka tertawa. Kemudian lanjut ke sesi foto bersama. Setelah hari itu mereka memang makin akrab. Beberapa hari setelah mampir ke rumah langit membawa makanan, Bumi dan Langit juga bertamu ke rumah mereka. Kebetulan sekali Gaza juga di rumah. Dari sana mereka juga makin akrab. Sanum sekarang tahu ternyata Langit baru selesai wisuda. Dia dapat Il. 65. Sebelum mereka kuliah. Jadi mereka membesarkan Il seraya menempuh pendidikan. Kini Bumi sedang kerja di perusahaan orang tuanya, Elars. Sedangkan Langit di rumah saja mengurus Il. Gaza dan Bumi juga sudah akrab walaupun mereka memiliki karakter berbeda. Gaza dengan sikap dinginnya dan Bumi yang begitu asik dan welcome. Bumi dan Langit lalu berpamitan. Mata Sanum tertuju pada Il. Sejak hari itu Langit mengenalkan dia ke Il sebagai Uma Sanum. Katanya alih-alih panggil tante, mending Uma. Lebih cocok. Sehapi itu kamu ya bay lihat Il. Hehe gemas. Gaza tersenyum. Dia bisa melihat tatapan Sanum. Sepertinya istrinya itu juga pengen segera punya baby. Kenapa? Tanya Gaza memperhatikan Sanum yang kini duduk dan memegang perutnya. Kamu gak sabar ya punya baby? Iya enggak mas, wajahnya merona. Sanum lapar tahu. Gaza mengernyit. Baru 2 jam lalu mereka makan bersama. Kamu lapar bay? Iya mas. Padahal 2 jam lalu abis makan, ringisnya. Aku ambilkan makanan sayang. Mau? Ujarnya bersemangat. Gaza terkekeh. Dia hendak minta tolong anak Aksyo tapi Sanum menolak. Mas yang ambilkan jangan orang lain. Ya udah, tunggu Gaza membelai lembut puncak kepalanya. Sanum tersenyum dalam anggukannya. Dia memperhatikan Gaza yang kini beranjak turun. Kemudian baru datang beberapa saat kemudian membawa sepiring nasi dan lauknya. Tatapan Sanum berbinar hanya melihat nasi. Mas suapin Sanum. Gaza mengangguk. Sanum hati-hati menyingkap bagian bawah cadarnya biar Gaza mudah menyuapinya. Makannya sangat lahap, dan Sanum menghabiskan makanan itu. Perut kamu gak kenyang bay? Gak tahu mas.
Tapi Sanum lapar mulu deh. Apa karena kecapean ya? Kayaknya ya mas. Mau nambah? Mau. Hah. Gaza kaget. Dia kira Sanum akan menggeleng. Tapi gak jadi deh. Segan makan nambah hehe. Sanum mau cemilan aja mas. Katanya tadi tuh ada soto, harum banget. Sanum jadi mau. 66. Itu sih bukan cemilan sayang. Sanum tertawa. Tapi Sanum mau. Kalau Sanum cicip sotonya boleh. Boleh dong. Aku ambilkan atau minta yang lain? Mas aja. Sanum cuman mau mas. Gaza tersenyum dan mengangguk. Dia tidak keberatan sama sekali. Dia kemudian berdiri dan kembali. Turun. Gaza sini kasih ke petugas catering piring kotornya, ucap Mia yang tadi memperhatikan mereka. Iya ma. Kamu balik gi ke pelaminannya. Gaza ambil soto dulu ma buat Sanum. Sanum masih lapar. Masih. Mama aja yang ambil nak. Sanum maunya Gaza. Biar saja Gaza ma. Bentar ya. Gaza berpamitan dan beranjak. Mia mengernyit. Heran. Sanum refleks berdiri melihat Gaza membawa soto. Terkadang dia meringis kenapa dia seperti orang gak pernah makan ya. Sanum sampai menyentuh perutnya. Kok lapar mulu? Udah baca dah belum ya? Seingatnya sih sudah. Baik duduk aja, pesan Gaza. Sanum kembali duduk. Karena ada tamu yang bersalaman, mereka kembali berdiri. Tersenyum dan berfoto. Tamu yang bersalaman setelah itu makin banyak. Sanum melirik-lirik sotonya yang udah mulai dingin, dia belum sempat cicip. Lidahnya sudah ngiler. Tapi dia tahan. Selamat ya. Tamu kini adalah kolega bisnis perusahaan Leonard. Mereka mengangguk. Setengah jam kemudian Sanum kembali bisi duduk. Dia menatap Gaza yang kini mengambil soto tadi. Udah dingin bay, mie-nya juga ngembang. Aku ganti ya. Kasian Mas Gaza bolak-balik. Gak apa-apa. Kamu mau kan? Mau. Sanum udah ngiler. Tatapannya berkaca. Gaza membelai lembut puncak kepala dan mengecup keningnya. Aku balik dulu. Sanum mengangguk semangat. Dia tidak tega sebenarnya sama Gaza. Tapi dia juga tidak ingin orang lain yang mengambil. Harus Gaza. Begitu Gaza kembali dia menikmati soto tersebut. Sedikit susah makan yang berkuah di saat kondisinya tengah di pelaminan dan memakai cadar, tapi dia menghabiskan semuanya. 67. Kenyang. Alhamdulillah kenyang, ujarnya bahagia. Gaza terkekeh. Mereka kembali menyambut tamu yang memberi selamat dan mengajak berfoto. Hingga begitu waktu menunjukkan pukul 5 sore, acara itu selesai. Kek. Sanum menatap senang tumpukan kado di rumah mereka lantai 1. Kado itu baru dibawa dari ballroom. Kini memenuhi ruang keluarga. Hadiah. Sanum selalu suka dengan hadiah dan membuka kado adalah hal yang dia suka.
Karena itu dia kini duduk lesehan untuk memulai. Sayang, istirahat. Kenapa di sini? Gaza yang baru selesai mandi duduk di sebelah Sanum. Sanum sudah segar, mandi duluan sebelumnya dan sudah memakai dress tidur. Rambutnya digulung tinggi. Beruntungnya tidak ada acara keluarga menginap di rumah mereka. Bibi juga sudah pulang. Tinggal mereka berdua sehingga tidak masalah Sanum tidak memakai pakaian tertutupnya.